Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jimmy ID, kali ini kita akan membahas tentang 7 ilmuwan muslim berpengaruh di dunia sains. Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang seperti filsafat, sains, politik, agama, pengobatan, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan dari para tokoh ilmuwan Islam adalah mereka tidak sekedar menguasai satu ilmu, tetapi beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Ibnu Sina misalnya, yang sangat dikenal dalam bidang sains dan pengobatan. Selain itu, Ibnu Sina juga memiliki kemahiran tinggi dalam bidang agama filsafat. Berikut ini adalah daftar tokoh ilmuwan muslim dengan keahliannya. 7 ilmuwan muslim berpengaruh di dunia sains. Siapakah mereka? Inilah 7 ilmuwan muslim berpengaruh di dunia sains. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol bel video terbaru dari channel Jimmy ID. Yang pertama, Jabir Ibnul Hayyan atau disebut Gebet. Jabir Ibnu Hayyan lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Ia dikenal di Eropa dengan nama Gebet. Gebet merupakan penemu ilmu kimia. Awalnya, Gebet melakukan eksperimen mengenai kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dari keberhasilan praktikumnya tersebut, ia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Gebet juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan hingga saat ini. Yang kedua, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ia merupakan penulis buku tentang Al-Jabar yang menjadi buku pertama mengenai Al-Jabar, solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Ia juga disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Pada abad ke-12, Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia barat. Ia juga merevisi ilmu geografi Ptolemeus dan membuat tulisan mengenai astronomi. Yang ketiga, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan yang telah menulis 270 ensiklopedi mengenai berbagai macam bidang ilmu. Ilmuwan yang lahir pada tahun 801 ini merupakan ahli matematika, kedokteran, geografi, dan fisika. Selain itu, di bidang sains, ia juga mendalami ilmu filsafat, musik, dan Yunani kuno. Al-Kindi dikenal sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa dan filsuf pertama yang beragama Islam dan mahir berbahasa Yunani. Semasa hidupnya, ia juga mendalami ilmu pengobatan, farmasi, optik, astrologi, dan masih banyak lagi. Keempat, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ilmuwan yang biasa dipanggil Ar-Razi ini lahir di Iran pada tahun 864 Masehi. Ar-Razi disebut Bapak Imunologi karena telah menemukan penyakit alergi asma, cacar, dan ilmu imunologi. Ia menekuni bidang kedokteran di Baghdad dan pernah diamanahkan menjadi pemimpin sebuah rumah sakit di Rai dan Mustadari di Baghdad. Selain ilmu kedokteran, ia juga mendalami berbagai ilmu sains lainnya seperti farmasi dan matematika. Ia juga menggeluti bidang kimia dan dikenal sebagai pembuat alat-alat kimia seperti mortar, spatula, tabung reaksi yang masih digunakan di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Yang kelima, Al-Battani merupakan ahli kimia astronomi terbesar Islam, lahir pada tahun 929 Masehi. Ia merupakan pencipta alat ukur gata gravitasi dan alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian hingga 3 desimal. Ia juga astronom pertama yang dapat mengukur jarak bumi dengan matahari, mengukur keliling bumi, dan menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya.
jauh sebelum Galileo Galilei. Yang keenam, Abdul Qasim Khalaf Ibnul Al-Abbas. Abdul Qasim yang lahir pada 936 Masehi merupakan dokter pertama yang ahli di bidang kedokteran gigi dan kelahiran anak. Ia sepanjang hidupnya meneliti ilmu kedokteran khususnya gigi dan kelahiran anak. Selain itu, ia juga menciptakan penemuan mengenai obat-obatan. Abdul Qasim pernah menciptakan alat bedah sendiri dengan teknik pengoperasian yang maju pada saat itu. Ia juga pernah menulis buku tentang kedokteran gigi dan kelahiran anak yang menjadi sumber utama pembelajaran pengobatan dan kedokteran. Nah, yang terakhir, Ibnu Sina atau yang dikenal Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna merupakan ilmuwan dan filsuf terkenal yang lahir pada tahun 986 Masehi. Ia menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Avicenna juga tak melupakan ilmu akhirat. Ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 10 tahun. Setelah usai menghafal Al-Quran, ia baru menghabiskan waktu mudanya untuk mempelajari dan mendalami ilmu kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan filsafat. Inilah ketujuh ilmuwan muslim yang berpengaruh di bidang sains. Kita sebagai manusia yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan harus menghargai para penemu ilmu pengetahuan. Karena berkat jasa mereka, saat ini kita dapat dengan mudahnya mempelajari berbagai macam ilmu. Terima kasih telah menonton channel Jimmy ID pada 7 ilmuwan muslim berpengaruh di dunia sains. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy ID.